Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu blunder Eder Militao membawa Real Madrid gagal memetik 3 poin di markas Getafe. Sementara Manchester United mengincar Neymar yang hengkang dari PSG di akhir musim. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Wolverhampton Wanderers yang meraih kemenangan setelah mengalahkan Crystal Palace dengan 2 gol tanpa balas. Kita jauh ke hasil pertandingan La Liga guys. Ada Real Madrid yang menelan kekalahan telak usai diperdaya Girona dengan skor akhir 4-2. Wolverhampton meraih kemenangan kala melakoni lanjutan pekan ke-33 Premier League melawan Crystal Palace. Pasukan Julian Lopetegui berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol skuad The Wanderers berhasil tercipta melalui gol bunuh diri Joachim Andersen di menit ketiga. Kemudian disusul oleh Ruben Neves di menit akhir babak kedua. Kini Wolves berhasil naik ke peringkat 13 dengan raihan 37 poin. Sementara skuad The Eagles berada satu tingkat di atasnya dengan raihan poin yang sama. Aston Villa menjalani lanjutan pekan ke-33 Premier League saat berhadapan dengan Fulham. Dalam laga itu, bubuhan Unai Emery menang dengan skor tipis 1-0. Skuad The Villa berhasil unggul cepat lewat gol dari Tyrone Mings di menit ke-21. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan ini membuat Aston Villa berhasil meraih 4 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Skuad asuhan Unai Emery kini naik ke peringkat 5 dengan mengemas 54 poin. Real Madrid menelan kekalahan telak saat bertandang ke Stadion Montilivi. Dalam laga tersebut, skuad Los Blancos diperdaya oleh Girona dengan skor akhir 4-2. Baru berjalan 24 menit, Real sudah kebobolan 2 gol lewat brace dari Valentin Castellanos. Pada gol kedua di menit ke-24, Eder Militao melakukan sebuah kesalahan. Saat itu dia gagal mengawal Castellanos sehingga mampu menjebol gawang yang dikawal oleh Andre Lunin. Setelah gol itu terjadi, Real sempat memperkecil kedudukan melalui Vinicius Junior. Akan tapi Valentin Castellanos menjadi momok mematikan bagi lini pertahanan Los Blancos. Terbukti pemain asal Argentina itu mencetak gol ketiga di menit ke-46. Castellanos kembali mencetak gol keempatnya lewat sundulan apik di menit ke-62. Namun sayang gol Lucas Vazquez di menit ke-85 gak mampu menyelamatkan El Real dari kekalahan. Carlo Ancelotti selaku pelatih merasa sakit hati usai skuadnya dipermalukan. Pelatih asal Italia ini menilai jika lini pertahanan Los Blancos sangat buruk di laga tersebut. Ancelotti pun meminta maaf kepada para fans karena belum bisa membawa pulang 3 poin. Kekalahan ini juga membuat asa El Real mengejar Barcelona di puncak klasemen semakin kecil. Mereka kini terpaut 11 angka dari skuad asuhan Xavi Hernandez yang mengkoleksi 76 poin. Padahal pada sesi konferensi pers kemarin Ancelotti punya hasrat yang cukup tinggi. Ex-pelatih AC Milan ini berhasrat bisa mengalahkan Girona dan mendekati poin dari Barcelona. Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers, ada Frank Lampard yang mengonfirmasi jika Reece James dan Mason Mount absen hingga akhir musim. Sedangkan Jurgen Klopp mengakui kalau anak asuhnya masih belum tampil konsisten dan memintanya untuk lebih bersemangat. Chelsea bakal menjalani pekan ke-33 Premier League menghadapi Brentford. Menjelang laga itu, Frank Lampard memberikan komentarnya tentang kesiapan para pemain. Manajer asal Inggris ini memberikan kabar kurang baik tentang cedera yang dialami oleh Mason Mount dan Reece James. Dia bilang kalau keduanya akan absen hingga akhir musim nanti. Seperti yang diketahui sebelumnya, Mount memang mengalami cedera pinggul. Sedangkan James menderita hamstring saat menghadapi Real Madrid di babak perempat final pekan lalu. Liverpool sedang dalam tren positif dalam 2 laga terakhir Premier League. Skuad The Reds berhasil membantai Leeds United 1-6 dan menang tipis atas Nottingham Forest 3-2. Meskipun begitu, Jurgen Klopp mengakui kalau skuadnya masih dalam performa yang kurang konsisten. Apalagi pada pekan ke-33 nanti mereka bakal menghadapi Brighton. Pada pertemuan pertama, anak asuh Klopp ditahan imbang dengan skor 3-3. Pelatih asal Jerman itu meminta para pemainnya untuk bermain dengan motivasi yang lebih. Dengan begitu dia yakin kalau posisi 4 besar masih bisa dia capai di akhir musim nanti. Pep Guardiola menyampaikan komentar sebelum laga menghadapi Arsenal yang mengaku nggak menyesal melepas 2 pemainnya ke skuad The Gunners. Di sisi lain, Mikel Arteta menyebut jika dirinya nggak gentar menghadapi Manchester City. Pep Guardiola akan menghadapi laga penting di pekan ke-33 Premier League menghadapi Arsenal. Pelatih asal Spanyol itu mengaku pertandingan ini sangat-sangat penting. Namun Guardiola bilang siapapun yang akan menang belum bisa menentukan peraih gelar Liga Inggris. Sebab setelah ini semua laga akan terasa sulit bagi keduanya.
Di sisi lain, sang pelatih akan bertemu kembali dengan mantan pemainnya yakni Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Pelatih berkepala pelontos ini juga bilang kalau nggak menyesal melepas keduanya, sebab keduanya berhasil kembali ke performa terbaik saat bermain di Arsenal. Arsenal harus memenangkan pertandingan menghadapi Manchester City. Pasalnya saat ini mereka cuma tinggal berjarak 5 poin dari skuad The Citizens. Oleh sebab itu Mikel Arteta meminta para pemainnya bisa memenangkan laga nanti. Sebab kemenangan di laga nanti akan membuat skuad The Gunners memiliki motivasi lebih. Selain itu pelatih 41 tahun ini mengaku nggak takut menjelang laga menghadapi skuad asuhan Pep Guardiola. Sebaliknya dia yakin bisa mengatasi permainan cepat dari Manchester City. Next, ada Xavi Hernandez yang gak peduli terhadap orang yang mengejeknya sebagai tukang kebun di sesi konferensi pers sebelum laga menghadapi Rayo Vallecano. Sementara Juventus dipastikan tanpa diperkuat oleh Dusan Vlahovic di laga menghadapi Inter Milan karena mengalami cedera. Barcelona harus bermain tanpa gol saat menghadapi Getafe pekan lalu. Atas hasil itu, Xavi Hernandez menyalahkan rumput stadion yang terlalu panjang dan kering. Akibatnya banyak fans yang memberikan julukan tukang kebun kepadanya. Menanggapi julukan tersebut, pelatih asal Spanyol ini menganggap itu sebuah lelucon dan cuma menertawakannya. Sebab menurutnya hal seperti itu nggak mempengaruhi mental Xavi dan anak asuhnya. Di sisi lain dia yakin bisa meraih hasil maksimal di laga lanjutan La Liga melawan Rayo Vallecano. Menjelang laga leg kedua Coppa Italia menghadapi Inter Milan, Massimiliano Allegri memberikan komentarnya tentang kesiapan para pemainnya menghadapi laga tersebut. Mantan pelatih AC Milan ini bilang kalau Dusan Vlahovic akan absen di laga nanti. Alasannya pemain asal Serbia itu sudah mengalami cedera pergelangan kaki saat sesi latihan. Meski begitu, Allegri nggak perlu khawatir dengan absennya Vlahovic. Sebab penyerang lainnya yaitu Arkadiusz Milik sudah bisa bermain setelah sebelumnya harus absen karena cedera paha. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Chelsea yang harus merogoh kocek 40 juta euro untuk mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan. Bicara soal skuad The Blues, kabarnya Mauricio Pochettino baru akan menjadi pelatih baru Chelsea pada bulan Juni mendatang. Chelsea membutuhkan penjaga gawang baru untuk memperkokoh lini pertahanan. Alasannya dua kiper mereka saat ini dianggap kurang kompeten mengawal mistar gawang skuad The Blues. Bersumber dari media Gol, manajemen Chelsea mengincar kiper Inter Milan yakni Andre Onana. Mendengar Onana menjadi incaran, Nerazzurri pun bersedia melepas kiper asal Kamerun tersebut. Kabarnya mereka membandol sang kiper dengan mahar 40 juta euro atau setara dengan 651 juta miliar rupiah. Mauricio Pochettino menjadi kandidat terkuat untuk melatih Chelsea di musim 2023-2024. Ex-Tottenham Hotspur itu akan menggantikan posisi Frank Lampard sebagai pelatih sementara. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Pochettino baru akan bergabung ke Stamford Bridge setelah musim 2022-2023 berakhir. Itu artinya dia akan bergabung di bulan Juni mendatang. Mantan pelatih PSG ini mampu mengalahkan beberapa kandidat pelatih beken lainnya, termasuk Julian Nagelsmann dan Luis Enrique yang sempat masuk ke dalam daftar perburuan. Matheus Nunes tampil gemilang bersama Wolverhampton Wanderers dengan kerap menjadi andalan di lini tengah. Di Premier League musim ini saja dia telah tampil sebanyak 28 pertandingan. Gak heran gelandang asal Portugal itu banyak diminati oleh sejumlah klub raksasa Inggris. Salah satunya ada Manchester United yang merasa terkesan dengan penampilan dari Matheus Nunes. Menurut laporan dari United Active, Setan Merah memang sedang membutuhkan gelandang anyar. Sebab Erik ten Hag merasa kurang puas dengan beberapa gelandang The Red Devils saat ini. Manchester United masuk ke dalam daftar perburuan Neymar yang dirumorkan angkat koper dari Park des Princes. Kita lanjut ke rival mereka yakni Manchester City yang mengejar Kim Min-jae untuk mempersolid lini pertahanan mereka. Masa depan Neymar di Paris Saint-Germain masih menjadi tanda tanya besar. Pemain asal Brazil itu sering diberitakan bakal angkat koper dari Park des Princes di musim panas nanti. Neymar pun banyak dibidik oleh sejumlah klub raksasa Premier League. Menurut laporan dari Foot Mercato, Manchester United menjadi klub terdepan dalam perburuan winger 31 tahun itu. Akan tapi langkah The Red Devil untuk memboyong Neymar ke Old Trafford diprediksi bakal sulit. Pasalnya mantan pemain Barcelona ini gak berniat untuk pergi dari kota Paris.
Kim Min-jae masuk ke dalam daftar perburuan Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Korea Selatan itu diproyeksikan untuk memperkokoh lini bertahan di musim depan. Performa Min-jae bersama Napoli membuat mata Pep Guardiola tersihir. Di musim ini mantan bek Fenerbahce itu sudah mengemas 30 penampilan di Serie A. Gak cuma itu, dia juga berpeluang besar untuk meraih gelar Scudetto bersama skuad Partenope. Hal itu baru bisa terjadi seandainya Napoli menang di pekan ke-32 melawan Salernitana. Barcelona dikabarkan telah menolak untuk memboyong Roberto Firmino dari Liverpool. Alasannya pemain asal Brazil ini dianggap telah habis yang membuat Blaugrana ragu untuk merekrutnya. Selain itu, Barcelona juga punya rencana lain dengan memulangkan Pierre-Emerick Aubameyang dan Lionel Messi. Namun keinginan Barcelona mendapat peringatan keras dari Presiden La Liga. Javier Tebas menyebut jika kepulangan Messi ke Camp Nou gak akan pernah terjadi, sebab Barcelona sendiri masih belum terbebas dari krisis keuangan yang mencekiknya. Berita selanjutnya, Rafael Leao tolak pinangan Liverpool karena merasa nyaman memperkuat AC Milan. Di kabar menutup nih guys, ada pemain Tottenham Hotspur yang membalikan uang tiket kepada para fans usai dibantai Newcastle United dengan skor telak 6-1. Liverpool dikabarkan mengincar Rafael Leao pada bursa transfer mendatang. Penyerang asal Portugal ini masuk ke dalam daftar belanja Jurgen Klopp untuk merombak skuad di musim depan. Leo dianggap sosok yang tepat untuk dijadikan simbol kebangkitan The Reds musim depan. Meskipun begitu, mantan pemain Los Lille ini mengaku nggak mau memberikan komentarnya. Sebab saat ini sang pemain merasa bahagia bermain di San Siro. Bahkan Leo bertekad untuk bisa memberikan gelar Liga Champions untuk AC Milan. Paris Saint-Germain sedang dalam performa yang kurang konsisten musim ini. Di Liga Champions mereka cuma finish di babak 16 besar setelah takluk atas Bayern Munchen. Atas hasil tersebut membuat manajemen habis kesabaran dengan Christophe Galtier. Oleh sebab itu, skuad Les Parisiens sedang gencar dalam berburu pelatih anyar. Pelatih Bologna Thiago Motta menjadi kandidat kuat untuk melatih PSG musim depan. Selain itu, mereka juga mengincar Jose Mourinho dan Luis Enrique untuk menahkodai Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Jude Bellingham sendiri diberkan akan angkat kaki dari Borussia Dortmund. Real Madrid disebut akan menjadi pelabuhan baru Bellingham di musim 2023-2024. Seandainya cabut dari sinyal Iduna Park, Borussia Dortmund telah menyiapkan penggantinya. Sumber dari Sky Germany, mereka mengincar gelandang Chelsea yakni Conor Gallagher. Laporan itu menambahkan jika manajemen The Blues bersedia untuk melepas sang pemain. Mereka pun membandrol Gallagher dengan mahar 50 juta pound sterling atau sekitar 44,2 juta rupiah. Presiden UEFA Alexander Ceferin membuka opsi untuk memainkan Liga Champions di luar Eropa. Amerika Serikat pun menjadi kandidat terkuat untuk menggelar turnamen bergengsi tersebut. Menurut laporan, Ceferin menyebut Amerika Serikat menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Dia juga menambahkan kalau pasar sepak bola negeri Paman Sam telah berkembang cukup pesat, terutama untuk bagian persponsoran yang sangat berbeda dengan Eropa. Kabar Ceferin akan menjadikan Amerika Serikat sebagai tuan rumah di turnamen Liga Champions tahun 2026. Tottenham Hotspur menelan kekalahan telak saat menghadapi Newcastle United di pekan ke-32 Premier League. Dalam laga itu, skuad The Lily White diperdaya dengan skor akhir 6-1. Terkait kekalahan telak tersebut, para pemain berinisiatif untuk mengembalikan uang tiket ke para penggemar. Hal itu sebagai ungkapan permohonan maaf mereka atas penampilan buruknya. Sebelumnya banyak para penggemar yang menyaksikan pertandingan secara langsung di Stadion St. James Park. Bruno Fernandes berkemungkinan absen di laga menghadapi Tottenham Hotspur. Pasangan gelandang asal Portugal itu mengalami cedera pergelangan kaki di laga kontra Brighton lalu. Cederanya Bruno ini tentunya menjadi kabar buruk bagi MU, sebab mantan pemain Sporting Lisbon ini menjadi roh permainan di lini penyerangan setan merah. Bahkan statistik menunjukkan jika The Red Devil mengalami kekalahan saat Bruno absen, termasuk pernah dibantai Aston Villa dan yang terbaru menelan kekalahan telak kontra Sevilla lalu. Manchester United mendapat kabar baik terkait cederanya Rafael Varane. Menurut laporan, bek asal Prancis itu berkemungkinan besar bakal pulih sebelum pertandingan final Piala FA. Kabar itu sudah dikonfirmasi oleh sang juru taktik Erik ten Hag. Dalam wawancaranya bersama Talksport, Ten Hag menyebut jika proses pemulihan cedera Varane berjalan cukup baik. Pelatih asal Belanda ini pun disebut bakal memainkan Varane di laga final FA Cup menghadapi Manchester City. Dengan begitu, Ten Hag bakal kembali mencadangkan Harry Maguire.
Guys, ini ada yang kasih super thanks kita 20.000, namanya Blimade. Dia bilang salam kenal dari Denpasar, Bali. Halo Bli, salam kenal juga dari Samarinda. Nah, buat kamu yang pengen komennya dibacain juga kayak Blimade, bisa klik super thanks yang ada di bawah guys. Sampai jumpa!